Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Sungguh bersuka cita sekali bisa bertemu kembali dengan teman semuanya di dalam PDKT Online di bulan Juli ini. Tidak terasa kita sudah melewati setengah tahun 2022. Mari kita jalani bulan Juli ke depan dengan penuh semangat dan bersyukur sebab kita punya Tuhan yang sungguh ajaib. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk hadiratnya lebih lagi dengan pujian Kau sungguh indah tiada taranya. Terima kasih ya Bapa buat penyertaan dan anugerah Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami melewati setengah dari tahun ini memasuki awal bulan Juli dengan kondisi yang baik. Bapa kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan bulan ke depan dan seterusnya sampai pada akhir tahun kami senantiasa boleh dipenuhi dengan semangat dan senantiasa dipenuhi oleh rasa pengucapan syukur kepadamu Tuhan oleh setiap kasih karuniamu yang kau berikan pada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus kau memberkati hamba yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan senantiasa hamba Engkau boleh sembunyikan di balik salib-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya dan mengucap syukur, mari sama-sama kita katakan, Amin. Hari ini, sharing firman Tuhan yang akan saya bagikan mengambil judul, Diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita baca bersama terlebih dahulu firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk.
Selanjutnya ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir di dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sobat DCA Ministry yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Yeremia ini berisi sebuah peringatan kepada bangsa Yehuda yang pada waktu itu sudah berdosa di hadapan Allah. Allah berfirman bahwa Yehuda akan menjadi budak di negeri yang tidak dikenal. Walaupun nubuat sudah diberikan, Nabi Yeremia tetap bergumul dan berharap agar kiranya bangsa Yehuda mau untuk bertobat. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Mereka berpaling dari Allah dan berharap kepada Mesir untuk menjamin mereka dari rongrongan bangsa lain. Bangsa Yehuda lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Firman hari ini sekaligus menjadi pertanyaan dan peringatan bagi kita semua dalam hidup kita hari-hari ini. Siapakah yang kita andalkan? Banyak orang mengandalkan harta ataupun kekayaannya, atau bisa juga mengandalkan koneksi atau talentanya untuk memperoleh sesuatu yang mereka inginkan. Tentu, hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Namun firman Tuhan di sini jelas berkata bahwa bila kita mengandalkan semuanya itu dan tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya itu adalah sia-sia. Karena orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Dari ayat Alkitab yang kita baca tadi, secara jelas dan tegas disebutkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia maupun kekuatannya sendiri. Ketika seseorang menjadikan orang lain atau dirinya sendiri sebagai pusat pertimbangan, jalan keluar ataupun orientasi hidup, maka orang tersebut sudah masuk ke dalam kategori orang-orang yang mengandalkan manusia. Orang seperti ini sudah barang tentu jauh dari Tuhan. Mengapa? Sebab Tuhan dengan tegas memperingatkan dalam firman-Nya bahwa Ia mengutuk orang yang demikian. Atau dengan kata lain, Allah akan menjauh dari orang yang demikian dan Ia tidak mau lagi peduli dengan siapapun Anda ataupun kebutuhan Anda di saat Anda lebih memilih untuk mengandalkan kekuatan Anda sendiri daripada kekuatan Allah. Selain itu, mengapa Allah mengajarkan kita sebagai orang percaya untuk tidak mengandalkan manusia? Sedikitnya di sini saya akan menyampaikan ada dua alasan. Yang pertama, karena manusia cenderung untuk mengecewakan. Mungkin siapapun dari kita pernah ingkar janji ataupun diingkari oleh teman kita. Baik itu saudara kita ataupun siapapun itu. Bahkan kita sendiri pun seringkali ingkar janji dengan diri kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita berdoa, mungkin seringkali kita berjanji pada Tuhan dalam doa untuk tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Ternyata belum sampai 24 jam, kita sudah jatuh kembali dalam dosa yang sama tersebut. Manusia itu seringkali ingkar kepada kata-kata dan janjinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang dengan mudah mengucapkan janji-janji manis, namun semudah mengucapkan janji tersebut, semudah itu pula janji itu terlupakan. Lalu alasan kedua, mengapa Tuhan mengajarkan kita, orang percaya, untuk tidak mengandalkan manusia, adalah karena manusia memiliki kemampuan yang terbatas. Sebuah kenyataan yang sering terjadi ketika ada seseorang yang berjanji kepada kita, dan ia ingin sekali menepati janjinya, tetapi keadaan ataupun situasinya tidak memungkinkan orang tersebut untuk menepati janjinya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami bahwa manusia itu dapat mengecewakan dan manusia juga memiliki kemampuan yang terbatas, lalu mengapa kita masih mengandalkan manusia dan bukannya mengandalkan Tuhan? Berikutnya saya akan share bagaimana caranya mengandalkan Tuhan.
Hari ini saya akan berbagi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengandalkan Tuhan. Cara yang pertama adalah berusahalah semaksimal mungkin, tapi serahkanlah hasil akhirnya kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti meniadakan yang namanya usaha, namun berusaha dengan cara pandang bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas segala sesuatu. Seperti jawab Ayub kepada Tuhan di dalam Ayub 42 ayat 2 dikatakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Demikian juga dengan Nabi Yeremia yang terus tetap melayani dengan setia selama 40 tahun sampai akhir hidupnya, sekalipun hanya 2 orang yang tercatat bertobat di dalam kitab Yeremia, yaitu Baruh dan Ebed-Melek. Ketika kita menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan, apapun yang menjadi hasilnya kelak, kita tidak akan mudah untuk patah semangat apabila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sebab selama di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Justru dari setiap kegagalan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidup kita, akan mengajarkan kita semua pribadi lepas pribadi untuk menjadi anak-anak Tuhan yang siap menerima sebuah kemenangan besar yang Tuhan telah persiapkan kelak bagi kita yang percaya dan setia kepadanya. Cara mengandalkan Tuhan yang kedua adalah dengan taat kepada pimpinan Tuhan. Mengandalkan Tuhan menuntut sebuah ketaatan mutlak terhadap perintah dan kehendaknya atas hidup kita. Mari kita belajar kembali dari seorang Nabi Yeremia yang diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam kesulitan di saat orang-orang sekampungnya berkomplot untuk melawan dia. Dan di situ di mana ia juga harus mengalami berbagai macam penganiayaan terhadap dirinya ketika memberitakan firman. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kita hari-hari ini terlalu lekas mundur dari Tuhan ketika kita mengalami sebuah pencobaan di dalam hidup kita? Bukankah Tuhan berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia? Atau masihkah kita ragu pada Tuhan setelah melihat betapa besar mujizat dan kemuliaannya atas hidup kita? Mari melalui sharing firman ini, saya mengajak kita semua untuk tidak lagi ragu, lalu kemudian mengambil jalan pintas dengan mengandalkan manusia. Cukup andalkanlah Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, seperti ayat yang kita baca bersama tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon di tepi aliran air yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Orang yang diberkati oleh Tuhan itu bukan berarti ia akan hidup tanpa masalah atau problem free. Namun, orang demikian akan menjadi orang-orang yang selalu disertai Tuhan di dalam melewati masa-masa di hidupnya. Apakah itu masa yang baik ataupun masa yang sukar. Sekalipun sukar, tidak akan membuat orang tersebut menjadi layu lalu mati. Justru tetap mendapatkan kekuatan untuk terus bertumbuh dan berbuah, karena ia selalu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pertolongannya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, itu artinya Tuhanlah yang menjadi jaminan atas hidup kita. Seperti firman Tuhan berkata dalam kitab Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, kembali kepada beberapa poin sharing firman pada hari ini, bagaimana cara mengandalkan Tuhan. Yang pertama, berusahalah semaksimal mungkin, namun serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Yang kedua, taatlah pada pimpinan Tuhan. Kiranya firman yang disampaikan hari ini bisa membuat kita semua yang mendengar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pikiran maupun perbuatan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, mari kita bersama bernyanyi Kaulah yang selalu kuandalkan.
nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini Bapa. Biarlah kami Tuhan senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan maupun rencana-rencana kami dalam hidup kami, sehingga setiap daripada keputusan maupun rencana tersebut boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan, setiap persoalan yang kami hadapi hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus boleh menjawab segala sesuatunya dengan cara yang ajaib. Sebab kami yakin dan percaya di mana kami boleh menyembah, di mana kami boleh memuji, pasti mujizat akan terjadi. Mari sama-sama kita yang percaya, kita mengangkat tangan, kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Rohul Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan sampai jumpa.